Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah anak-anakku sekalian kelas 11 MIPA dan IPS, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk kembali belajar, menuntut ilmu, melanjutkan materi mengenai syaja'ah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita keberkahan di pagi hari yang berbahagia ini. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah sama-sama membaca materi yang telah Bapak sediakan dalam bentuk PowerPoint. Itu adalah materi mengenai syaja'ah, hanya materi saja, dan alhamdulillah hari ini kita akan bersama-sama belajar memahami apa itu syaja'ah dan apa bentuk-bentuk syaja'ah dan mengapa kita harus memiliki sifat atau sikap syaja'ah. Namun sebelum itu kita akan mengulas kembali bahwa tujuan kita belajar materi ini agar kalian dapat menjelaskan makna jujur, ya, jujur di dalam kehidupan sehari-hari, hikmah berperilaku jujur, kemudian menunjukkan contoh-contoh perilaku jujur, kemudian menampilkan perilaku jujur itu sendiri di dalam kehidupan sehari-hari. Tentu dengan pembagian pembelajaran yang pertama yakni definisi syaja'ah, jujur atau jujur itu hebat. Kita akan mengulas secara ringkas bersama-sama. Pertama yakni definisi syaja'ah. Syaja'ah tentu berasal dari bahasa Arab syaja'ah yashju'u. Syaja'ah artinya berani atau gagah. Lawan dari syaja'ah itu al-jubnu yang artinya lemah hati, ya. Berani lawannya takut tentu, ya. Nah, adapun definisi syaja'ah selanjutnya yakni syaja'ah atau syiddatul qalbi indal ba's, kuatnya hati di dalam menghadapi kesulitan. Nah, jadi syaja'ah ini adalah berani dengan berlandaskan kepada kebenaran dan dilakukan dengan penuh pertimbangan. Jadi bukan berani dengan berlandaskan kepada kesalahan, kepada kemaksiatan, dan tidak melakukan itu dengan penuh pertimbangan. Itu bukan arti syaja'ah, karena syaja'ah itu adalah berani yang berlandaskan kepada kebenaran. Senada dengan pernyataan M. Yatimin Abdullah bahwasannya syaja'ah ini merupakan sifat, yakni suatu sikap mental seseorang manusia yang dapat menguasai jiwa dan perbuatannya serta tidak ragu sama sekali di dalam melakukan sesuatu. Artinya dia memahami atau memiliki sifat sikap syaja'ah atau berani di dalam membela kebenaran. Nah, ini ada satu quotes, ya. Manusia yang selalu berkata jujur pasti, ya, bukan ragu lagi, ini pasti akan mendapatkan 3 hal, yakni kepercayaan, cinta, dan rasa hormat. Sebaliknya, manusia yang tidak berkata jujur atau selalu berbohong pasti akan tidak mendapatkan kepercayaan, mendapatkan perasaan tidak suka, dan dijauhi atau dicampakkan oleh masyarakat. Tidak ada rasa hormat baginya. Nah, kenapa kita harus memiliki sifat syaja'ah? Ya, karena kita harus memiliki sifat syaja'ah karena Allah memerintahkan di dalam surah Ali Imran ayat 139. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Wala tahinu, janganlah kamu merasa lemah, ya. Wala tahzanu, jangan pula bersedih hati. Wa antumul a'launa, sebab kamu paling tinggi derajatnya in kuntum mu'minin, jika kamu orang yang beriman. Juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, qulil haqqo walau kana murra, katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Nah, berani mengatakan benar ini kan banyak sekali bentuk-bentuknya, misalkan seperti berani menghadapi musuh ketika peperangan atau jihad fisabilillah. Namun pada saat ini, zaman sekarang ini kan tidak ada lagi, ya, peperangan dalam hal fisik. Sekarang musimnya, zamannya peperangan dalam hal pemikiran, yang mana telah banyak sekali kita bersentuhan dengannya, atau banyak sekali info-info di media sosial contohnya, ya. Nah, itu adalah seperti informasi-informasi hoax, menyesatkan, itu juga adalah musuh kita. Dan bagaimana kita mengcover diri kita, menjaga diri kita untuk tidak terjerumus kepada hoax atau kesesatan yang nyata itu,
maka kita harus berani menghadapi dengan cara tabayun, dengan cara meriksa kembali, cek dan recheck kembali apakah suatu informasi itu benar adanya atau salah. Nah, tentu ketika kita sedang melakukan cek recheck tersebut, kita memiliki sifat saja yakni berani memilah-milih informasi, mana yang benar, mana yang tepat, mana yang hoax, mana yang penuh kesesatan. Itu diperlukan keberanian, atau seperti berani dalam mengeluarkan seluruh ide-ide kita di dalam perkataan. Keluarkan itu bagus ya. Kita harus berani mengeluarkan pendapat, mengemukakan pendapat kita, mengomentari orang-orang, namun itu harus dilandasi dengan kebenaran. Dan juga di dalam penyampaiannya tersebut kita harus tetap memiliki etika. Walaupun tentu di dalam alam demokrasi di Indonesia ini bebas ya, kita tidak menutup kemungkinan kita menjadi seseorang yang pintar di dalam berdebat, diskusi dan sebagainya, namun harus dilandasi dengan etika. Dan pernyataan yang kita sampaikan tersebut juga harus berlandaskan kebenaran. Apa landasan kebenaran bagi kita? Yakni Quran dan hadis. Karena kita seorang muslim, bahwasannya kita harus memiliki pijakan di dalam kita berpendapat, di dalam kita melakukan atau mengeluarkan ide-ide kita, itu harus disampaikan ya, bahkan harus disampaikan kepada misalkan pemerintah kita yang zalim, atau misalkan bahkan guru kita yang zalim. Kita memiliki pendapat bahwa mengkritik begitu ya bahasanya, atau bahkan ke orang tua kita, namun tetap harus dilandasi dengan kebenaran, yang mana kebenaran itu harus dilandasi oleh Al-Quran dan hadis, dan disampaikan juga harus dengan penuh etika ya, sopan santun, karena mau bagaimanapun itu adalah orang tua kita, guru kita yang lebih tahu lebih dulu daripada kita. Maka dengan keberanian kita menyampaikan kritik, kita memberikan solusi, ide-ide, menyampaikan pendapat harus dilandasi dengan etika. Tidak boleh misalkan ada seorang yang menyampaikan pendapatnya yang kita kira kurang tepat, lalu kita dengan semena-mena mencerca dia di hadapan umum, itu sangat tidak pantas, sangat tidak beretika. Harus kita sampaikan pendapat kita dengan penuh etika. Itu adalah kuncinya ya. Berani mengeluarkan pendapat, berani pendapat tersebut benar adanya, dilandasi oleh Quran dan hadis. Kemudian kita harus menyampaikan dengan penuh etika. Itu adalah syaja'ah atau bentuk-bentuk dari syaja'ah juga. Nah, itu menjadi PR kita bersama ya. Syaja'ah, berani mengeluarkan pendapat yang mana pendapat itu benar, telah kita survei dulu, telah kita teliti dulu bahwa pendapat kita itu benar, dan pendapat itu disampaikan dengan etika. Nah, juga seperti misalkan berani di dalam memerangi hawa nafsu kita sendiri, justru ya, memerangi ketika kita dilanda dengan amarah, berani untuk mengendalikannya, tidak ketika kita marah itu tidak semena-mena terhadap orang lain, tidak melakukan hal-hal yang kurang pantas, apalagi di depan orang tua, apalagi di depan guru, apalagi di depan teman-teman kita sendiri. Jadi kita harus memiliki dasar syaja'ah, berani untuk mengendalikan diri kita sendiri, untuk mengendalikan hawa nafsu kita, terutama hawa nafsu kala kita dilanda amarah. Nah, itu anak-anakku kurang lebih penjelasan pada minggu yang lalu. Kita akan melanjutkan pada pembelajaran atau hari ini ya, tema hari ini. Nah, pentingnya memiliki sifat jujur. Jujur ya, tentu banyak riwayat-riwayatnya, banyak ayat-ayat yang menyuruh kita untuk berkata jujur, berucap yang baik ya. Seperti di dalam riwayat Imam Muslim, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa kita ke surga. Ini adalah hadis yang akan benar adanya, tidak ada ragu lagi baginya ya. Nah, tentu jujur juga memiliki bagiannya, seperti jujur dalam niat, jujur di dalam ucapan,
dan jujur di dalam perbuatan. Jujur di dalam niat dapat berarti bahwa kita melakukan kebaikan, melakukan amal saleh itu semata-mata hanya karena Allah. Jadi jujur di dalam niat ini ketika kita melakukan perbuatan, tapi nyatanya di dalam hatinya, di dalam niatnya, ia melakukan amalan itu bukan karena Allah, itu bukan definisi jujur di dalam niat ya. Nah, jujur juga kan sering kita dengar. Ketika kita mendengar kata jujur itu, kita langsung tertuju ya pada jujur di dalam ucapan ya. Bahwasanya tadi juga berani menyatakan kebenaran sesuai dengan fakta yang ada tanpa menambah atau menguranginya sedikit pun. Kemudian jujur di dalam ucapan juga bermakna kesesuaian antara kata hati dengan ucapan ya. Maka jika salah satunya tidak terpenuhi antara hati dengan ucapan itu, ya belum bisa disebut sebagai orang yang jujur. Tentu kejujuran ini akan berdampak, akan dirasakan dengan perbuatan. Nah, selanjutnya dalam satu hadis, Bapak mengutip hadis riwayat Ibnu Majah yang artinya akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Nah, banyak ya sekarang ciri-cirinya orang berlomba-lomba untuk mencari kebahagiaan dengan cara menipu. Ketika itu seorang pendusta dibenarkan, sedangkan orang yang jujur malah didustakan. Kita banyak sekali mendengar berita-berita hoax, sedangkan kenyataannya orang yang kita sebut orang yang tidak jujur ini malah orang yang jujur. Kita dustakan, kita lupakan. Pengkhianat dipercaya, sedangkan orang yang amanah justru dianggap sebagai pengkhianat. Jadi terbolak-balik. Sementara pada saat itu Ruwaibidah berbicara, ada sahabat yang bertanya, apa yang dimaksud Ruwaibidah? Rasul menjawab, orang bodoh yang turut campur dengan urusan masyarakat luas. Artinya banyak sekali orang yang mengemukakan aspirasi, mengemukakan, tentu ini di medsos ya, mengirim komentar sana sini, menerima informasi-informasi dan lalu dipercaya tanpa ada filtrasi terlebih dahulu, sehingga ia kesulitan untuk memahami mana orang yang jujur, mana orang yang amanah, mana orang yang pendusta, mana orang yang pengkhianat. Ini sangat kental sekali dengan kita. Oleh karena itu, ketika kita telah mempelajari sajaah ini, kita harus berani tadi ya, balik lagi bahwa kita harus berani memilah-milih informasi, memilah-milih mana hoax yang benar, karena informasi hoax itu adalah musuh kita. Maka kita harus berani memeranginya dengan cara kita menelusuri kebenarannya terlebih dahulu, tentu dengan bahasa Islam yakni tabayyun. Nah, selanjutnya juga ada quotes ya, di alam maya ini, di dunia maya ya, di medsos, cara termudah untuk menjadi manusia yang beradab adalah dengan tidak ikut serta menyebarkan berita bohong. Jadi ketika ada berita bohong, ketika kita menerima informasi yang tidak kita ketahui itu benar atau salah, masih ragu ya, jangan kita sebarkan. Selanjutnya berani untuk mencari kebenaran ya. Ketika kita mendapati informasi yang belum tentu itu benar atau salah, itu kita cari kebenaran, apakah benar informasi itu atau salah. Ketika benar, maka kita sebarkan. Apabila kita salah, ya sudah, kita apabila kita perlu lakukan lakukan informasi ulang bahwa hal ini hoax gitu ya, atau jangan disebarkan minimal ya. Jadi mudah sekali untuk menjadi manusia yang beradab pada alam maya ini, tidak menyebarkan berita bohong, hoax, berani untuk mencari kebenaran ketika mendapatkan informasi, dan apabila telah memiliki kebenarannya, memiliki dasarnya, maka kita sebarkan. Nah, ini adalah hikmah yang dapat dipetik dari perilaku jujur, yakni perasaan enak dan hati tenang. Tentu orang yang jujur itu tidak seperti dikejar-kejar setan ya, hatinya tenang, enak gitu ya.
Lalu kemudian yang kedua, mendapat kemudahan hidup. Orang yang jujur akan disukai banyak orang. Orang yang menyukai orang pasti senang ketika diberikan berita yang benar, atau kita jujur kepada orang tersebut akan senang. Sebaliknya, apabila kita membohongi orang tersebut tentu akan ngewa gitunya ke kita. Yang ketiga, selamat dari azab dan bahaya. Tentu Allah menyayangi, akan melindungi orang-orang yang senantiasa jujur di dalam hatinya, di dalam perbuatannya atau di dalam lisannya. Kemudian membawa kepada kebaikan. Lalu yang selanjutnya, dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Seperti itu kurang lebih pembelajaran mengenai syaja'ah hari ini. Selanjutnya ada sedikit tugas ya, satu soal. Jadi apa pendapat kalian mengenai ini? Ada slogan KPK ya. Jadi apa pendapat kalian mengenai slogan ini? Berani jujur itu hebat menurut KPK. Apabila kalian setuju, apa alasannya? Dan apabila tidak, apa juga alasan yang disebutkan? Nah, itu adalah tugas hari ini. Demikian anak-anakku materi mengenai syaja'ah. Bapak mengaturkan terima kasih bagi kalian yang mendengarkan hingga akhir, dan juga Bapak mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan di dalam kata. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.